Kita masih dalam obrolan di Makassar Insight tentang evaluasi PPKM solusi atau masalah. Bisa jadi memang PPKM ini adalah solusi untuk dari pemerintah yang dipilih untuk bisa meminimalisir dan mengurangi angka kasus COVID-19 gitu ya, biar Kota Makassar semakin bisa lepas dari jeratan pandemi COVID-19 ini. Tadi di sesi sebelumnya kita sudah terhubung dengan Ibu Yafa, salah satu pelaku usaha gitu ya yang cukup terdampak karena PPKM ini, khususnya karena pandemi ini. Nah, kalau kita berbicara soal PPKM, Pak Iman ya, di media sosial tuh ramai sekali. Ada banyak drama sebenarnya di PPKM ini gitu ya. Dilematis, tadi juga Bapak sempat mengatakan seperti itu, ada kejenuhan juga yang dirasakan. Begitu pula yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya ini netizen di media sosial. Saya buka-buka di Instagram, di Twitter gitu, banyak cuitan-cuitan lucu yang memplesetkan istilah PPKM ini. Ada yang mengatakan PPKM pelan-pelan kita miskin, atau PPKM pelan-pelan kita mandiri gitu. Ada juga yang bilang pelan-pelan pernah dekat kemudian menghilang. Ada banyak istilah-istilah yang kemudian diplesetkan ini sebagai hiburan juga gitu Pak ya. Menyusul kemarin nih ada drama keviralan Satpol PP yang juga bahkan sampai disoroti sama Presiden gitu ya. Kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Apakah berita yang kemudian terjadi bukan di Makassar itu, tapi di kabupaten sebelah, berdampak juga sama petugas Satpol PP yang ada di Makassar, Pak? Ya, saya pikir era informasi, komunikasi yang semakin berkembang, tidak ada informasi yang tidak menyebar dalam waktu hitungan detik saja ya, sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda. Makanya kan kalau saya sih nothing to lose. Siapa yang bisa melarang orang punya ide gagasan? Tidak ada yang bisa melarang. Makanya saya menganggap bahwa itulah ekspresi. Ya mungkin juga bagi sebagian orang itu bermanfaat bagi dia karena jadi populer, karena bisa membuat ide-ide gagasan, atau bisa menguntungkan kalau misalnya dia seorang YouTuber. Kalau saya sih oke-oke saja. Kemudian tidak bisa kita mencari korelasi positif bahwa ini karena di Goa sehingga saya pikir tidak ada lembaga di negara kita yang tidak terlibat pada malpraktek birokrasi kan. Yang namanya oknum itu pasti di semua lembaga ada. Dalam elemen masyarakat pasti ada namanya oknum, karena istilah oknum itu tidak hanya pada Pol PP saja. Nah, makanya menyikapi itu ya dengan tidak usah terlalu berlebihan. Ya. Tapi apakah juga terjadi penolakan oleh masyarakat imbas dari berita tersebut, Pak, dirasakan oleh teman-teman Satpol PP di Makassar? Tidak seperti itu. Tetap kami melaksanakan aturan. Tetap normal saja. Itu kan pemikiran saja yang kadang-kadang membuat orang bahwa dengan banyaknya berita mempengaruhi itu kan sangat akhirnya masyarakat jadi mengeneralisir gitu. Saya kira subjektif. Subjektif saja. Setiap orang punya ide gagasan, setiap orang bisa menilai sesuatu itu berdasarkan frame berpikir mereka. Makanya istilah diksi itu kan suatu peristiwa yang sama, kualitasnya sama, tapi maknanya berbeda bagi setiap orang. Jadi makanya era sekarang, era demokratisasi, era globalisasi, informasi terbuka, silakan ide gagasan. Tapi tanda kutip, kalau sudah masuk dalam ranah hukum, anarkis, kita tidak terima. Dan saya yakin juga Satpol PP di Kota Makassar melakukan langkah-langkah yang tegas tapi tetap humanis ya. Nah, bijak gitu ya. Kita juga akan berbincang dengan seorang epidemiolog untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi di Kota Makassar saat ini di tengah kenaikan kasus positif COVID-19 di Kota Makassar. Ada Pak Ansar Yadi sudah terhubung bersama kita. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ansar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Ditunggu loh kedatangannya sebenarnya ke studio kita nih Pak Ansar, tapi karena sibuk. Tapi alhamdulillah ya masih bisa berbincang siang hari ini. Pak Ansar, sekarang Kota Makassar di zona merah dengan angka kasus dari sudut pandang epidemiologi seperti apa? Ya, jadi di Makassar sekarang memang terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat situasinya sekarang itu mirip-mirip dengan situasi yang terjadi ketika akhir bulan Desember kemarin sampai Januari ketika selesai pilkada. Jumlah kasus dalam
seminggu sekarang ini hampir 1.800 kasus baru dalam seminggu, atau kurang lebih 200 sampai 250 kasus baru per hari yang terdeteksi. Jadi ini cukup tinggi sebetulnya ya, untuk kondisi di Makassar, dan ini sudah terjadi kurang lebih hampir 2 bulan lamanya, karena setiap minggunya itu saya lihat progresnya. Tapi sebetulnya ketika terjadi kenaikan 2 minggu berturut-turut, sudah double jumlahnya dalam setiap minggunya. Saya sudah berikan alert ke pemerintah Kota Makassar untuk memperhatikan ini, bahwa dari 50 naik ke 100, 100 ke 200, 200 ke 400 itu saya sudah prediksi bahwa tunggulah kira-kira 3-4 minggu ke depan ini lonjakan pasti naik, karena kalau dari 100 ke 200 itu ya belum terlalu banyak kelihatan, tapi kalau dari 400 langsung lompat ke 800, 800-nya naik 2 kali lipat, nah itu baru orang kaget biasanya. Ya. Begitu. Ini juga sejalan dengan wawancara dari Prof. Ridwan Amiruddin yang juga sempat menyampaikan hal yang sama, Pak Ansar, bahwa bahkan di Sulawesi Selatan secara khusus umum nanti ya diperkirakan ada 1.000 kasus per hari dengan munculnya varian baru, varian Delta ini. Nah, kalau dari yang Bapak amati saat ini untuk varian Delta sendiri sudah masuk ke Makassar, dan ada berapa jumlah yang kemudian suspek karena varian baru ini, Pak? Ya, jadi informasi yang kami dapat dari berbagai laporan itu, varian baru sudah masuk di Makassar ya, varian Delta itu. Cuma kan memang kita tidak mengecek itu satu persatu apa jenis variannya. Karena itu kan cukup sulit untuk melakukan, karena harus dilakukan pemeriksaan yang namanya whole genomic sequencing. Biasanya itu hanya sebagian kecil yang diperiksa, hanya untuk memastikan apakah sudah ada mutasi virus yang masuk ke Makassar. Tapi tidak lakukan pemeriksaan per orang, apakah ini virus jenisnya, virus apanya, hanya untuk memastikan ini sudah masuk, karena lebih infeksius menurut dari beberapa literatur, dan penularannya begitu cepat sehingga kita melakukan langkah-langkah persiapan. Jadi kalau ditanya berapa jumlahnya varian itu, kita tidak tahu persis, karena kita tidak melakukan analisis per orang. Ya, hanya biasanya diambil sampel sebagian itu untuk mengetahui memang apakah ini memang virusnya sudah masuk ke Makassar. Tapi begini, kalau kami dari sisi epidemiologi, apakah terjadi mutasi atau tidak, sepanjang cara penularannya sama, maka langkah-langkah pencegahan juga pada prinsipnya akan sama, begitu. Oke, tingkat penyebarannya seperti apa nih, Pak? Iya, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa di Makassar ini menurut saya jumlah kasus di masyarakat cukup tinggi. Kenapa? Karena dalam setiap minggunya jumlah kasus yang kita dapatkan itu kok meningkat 2 kali lipat. Ya, setiap minggunya. Itu artinya sangat masif penularan di Makassar. Nah, implikasinya juga bisa kita lihat bahwa kalau jumlah kasus yang meningkat itu biasanya disertai juga dengan kematian yang meningkat. Dan itu kita bisa lihat pada 2 minggu yang lalu, jumlah kasus kematian di Makassar itu mencapai jumlah kasus tertinggi dalam setahun terakhir. 27 orang meninggal karena COVID di Makassar. Nah, itu kasus yang tertinggi dalam setahun terakhir ya, semenjak Juli tahun lalu sampai sekarang, dan perkiraan saya masih akan terjadi peningkatan pada minggu-minggu yang akan datang. Oke, baik. Nah, di sini juga kita bersama dengan Kasatpol PP Kota Makassar. Ada Pak Iman Hud di sini. Memang kita hari ini ngebahasnya tentang PPKM. Nah, PPKM ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, begitu ya, untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Biar apa yang tadi Pak Ansar sampaikan, semoga tidak terjadi begitu ya, peningkatan kasus 2 kali lipat, bahkan jangan sampai deh sehari 1.000 kasus gitu ya. Nah, kalau Bapak melihat PPKM yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar khususnya, apa yang perlu dievaluasi, Pak Ansar? Ya, jadi untuk melihat efektivitas dari sebuah intervensi, biasanya itu kita lihat dari peningkatan jumlah kasus, kurva epideminya. Ya, jadi kalau misalnya dimulai hari ini, apa yang dilakukan, penekanan apa yang dilakukan, misalnya
dilarang toko-toko buka di atas jam 7 atau jam 5 misalnya, kita berharap tentunya bahwa mobilitas penduduk menjadi berkurang. Nah, itu kan kita punya harapan. Kemudian kalau mobilitas berkurang berarti penularan berkurang. Penularan berkurang, maka kita harapkan kasus-kasus yang kita tangkap ini yang terdeteksi akan berkurang. Jadi kalau kita melakukan penekanan minggu ini, maka efeknya itu baru kelihatan kira-kira 2 minggu ke depan. Karena kalau dilarang sekarang, artinya penularan baru berkurang sekarang, belum muncul, belum bisa kita tangkap, ya. Jadi itu biasanya kita lihat ya 2 minggu setelah kita mulai, apakah ada penurunan dari kasus yang muncul di masyarakat. Jadi itu indikator yang paling gampang untuk menilai apakah semua intervensi yang kita lakukan itu berhasil. Jadi tingkat keberhasilan diukur dari apakah kasus itu apakah penularan itu berkurang di masyarakat. Itu indikator utamanya. Jadi kalau dimulai satu minggu yang lalu itu belum kelihatan. Biasanya 2 minggu paling cepat baru kita lihat semenjak penekanan itu dilakukan. Begitu. Oke, berarti kemungkinan besar juga ini kan memang efeknya belum langsung terlihat begitu Pak ya. Tapi dari pandangan Bapak sendiri maksimal sampai kapan sebenarnya PPKM ini diberlakukan khususnya di Kota Makassar? Iya, jadi PPKM itu kan sebetulnya dilakukan mitigasi kalau sudah mulai tidak bisa terkendali. PPKM itu tambahan sebetulnya, tapi strategi utama sebetulnya adalah bagaimana mencari dan menemukan yang menjadi sumber penularan di masyarakat. Itu intinya dulu yang pertama. Nah, PPKM ini kita lakukan biasanya kalau semakin tidak terkontrol, jumlah rumah sakit penuh, mobilitas penduduk tidak berubah. Itu. Tetapi kalaupun PPKM kita berlakukan, tetapi kita tidak mencari sumber penularan di masyarakat, maka efek PPKM itu tidak akan kelihatan. Kenapa? Oleh karena sumber penularan ini tetap terjadi, ada di masyarakat tanpa dilakukan isolasi dan tetap menularkan dari rumah ke rumah atau dari orang ke orang. Berarti tracingnya harus dimaksimalkan juga Pak ya? Iya, case findingnya harus tetap. Jadi efek dari PPKM bisa tidak muncul kalau kita tidak melakukan testing mencari case finding di masyarakat. Jadi misalnya kita melarang orang, tetapi kita tidak deteksi, tidak melakukan testing dan tracing. Ya akhirnya mobilitas penduduk kita kurangi, tetapi penularan dari rumah ke rumah, mungkin pertemuan dari rumah ke rumah masih bisa saja terjadi dan tidak kita lakukan hal seperti itu sehingga penularan tetap berlanjut. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau ini tidak dilakukan, efek dari PPKM itu mungkin tidak terlalu nampak. Begitu. Oke, baik. Nah, Pak Imanhut juga mungkin ada yang ingin disampaikan ke Pak Ansaryadi sebagai Satgas Raika juga nih, ya yang mengurai kerumunan di Kota Makassar. Jadi memang saya dengan Pak Ansaryadi dari tahun lalu sudah sama-sama dan memang Pak Imam, bagaimana kabar? Ini alhamdulillah baik Pak. Jadi, Pak Imam. Saya pikir ini kan Pak Ansaryadi kan ini narasumber, expert, tapi masih saja orang tidak menanggapi dengan serius apa yang disampaikan Pak Ansaryadi. Ini dari tahun lalu. Tapi sejalan dengan itu kan mungkin langkah-langkah menyikapi nasihat Pak Ansaryadi kan pemerintah kota sudah mencoba melakukan tracing, testing lebih dengan adanya detektor, tapi kan mungkin langkah-langkahnya ini perlu diperbaiki. Jadi saya pikir ketika kita tidak mengetahui sesuatu, biarkanlah ahli yang berbicara. Fa'ilam ta'lamun fas'alu ila ahlu zakir, seperti itu. Jadi tidak usah lagi disangsikan. Masyarakat kita ini tabe Pak Ansaryadi. Masih ada sebagian juga yang mengatakan bahwa COVID itu dibuat-buat, COVID itu tidak ada, padahal harus ada vending case-nya. Makanya kita sudah melakukan itu semua, tapi kan yang memahami masyarakat kan frame berpikir kita kan berbeda. Mungkin kalau kita yang mendengarkan di studio ini bisa menerima, tapi kalau yang luas, tapi dari segi teori kemungkinan juga kan masuk akal. Di mana lebih mudah tertular kalau dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 24 malam daripada dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu kan teori kemungkinan untuk terpapar kan semakin berkurang. Makanya poin penting di dalam intervensi non farmatikal atau non medis adalah dengan
protokol kesehatan itu kan sudah kaidah epidemiolog seluruh dunia yang harus dipahami, tapi sebagian orang mengatakan tidak perlu pakai masker, terus saja jaga jarak. Jadi berlawanan dengan frame berpikir yang kaidahnya ilmu pengetahuan. Jadi inilah makanya perlu dibukalah pemikirannya supaya lebih terbuka. Mungkin itu saja Pak Ansariadi. Terima kasih selama ini informasinya yang sangat berharga bagi kita semua. Oke, itu dari Pak Iman Hud gitu ya. Jadi itu tadi makanya kita hari ini di Makassar Insight membahas tentang itu agar bisa memberikan pencerahan bukan hanya sebatas di kita-kita saja, tapi lebih luas kepada masyarakat. Nah, salah satunya mungkin PPKM ini akan terus lebih panjang lagi dan lebih berdampak besar lagi terhadap perekonomian, mungkin karena masyarakat lalai akan protokol kesehatan begitu ya. Nah, Pak Ansariadi, terakhir apa yang pengen disampaikan nih untuk masyarakat Kota Makassar menanggapi PPKM yang sekarang dan juga melihat angka kenaikan kasus positif di Kota Makassar? Ya, jadi melihat kenaikan kasus yang masih tinggi, saya kira kita harus tetap bisa menahan diri semua untuk melakukan mobilitas ya yang cukup tinggi. Jadi kalau bisa, kalau hal-hal yang tidak urgent, tidak kemana, stay at home, tinggal di rumah saja. Jangan banyak berkerumun, masker tetap ya, kemana-mana pun menggunakan masker supaya kita maksimalkan upaya untuk menghindari tertular dari dari virus ini. Kemudian untuk Satgas tentunya adalah ini tantangan besar. Kalau semakin banyak kasus, artinya energi yang dikeluarkan untuk mencari yang ada di masyarakat juga harus dilipat gandakan supaya upaya pencarian bisa maksimal dan selanjutnya diisolasi supaya tidak terjadi penularan lanjut dan mitigasi apa yang dilakukan oleh Pak Iman Hud tadi dengan teman-teman untuk mengurai kerumunan bisa juga maksimal memberikan efek penekanan terhadap peningkatan yang semakin tinggi ini. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ansariadi untuk waktunya siang hari ini dan selamat kembali beraktivitas. Sehat terus ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Salam Pak Imam. Ya, sama-sama Pak. Selamat Pi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi perbincangan kita dengan Pak Ansariadi. Nanti masih akan kita lanjutkan lagi obrolan kita di Makassar Insight. Tentunya masih membahas tentang evaluasi PPKM ini. Apa sebenarnya poin-poin yang harus kita evaluasi bersama, baik itu dari penegak hukumnya dan juga dari masyarakatnya. Apa yang harus kita lakukan agar bisa sama-sama mensukseskan PPKM ini dan kita bisa melihat dampak positifnya setelah PPKM.